Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17D akan membuat video perbaikan video analisis struktur pada mata kuliah beton. Perkenalkan, saya Mita Septidiarti dengan NIM 122210177 dan bersama teman saya Tengku Zidan Al-Gibran dengan NIM 122210148. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk preliminary kolom, balok, dan juga plat. Baik, di sini adalah untuk preliminary design balok, slab, dan kolom. Dari data didapatkan X sama dengan 3,5 itu dalam bentuk meter, kemudian Y 4,5 dan juga hanya sebanyak 4. Selanjutnya untuk panjang bangunan ini di perkalian dari 4,5 dikali 3 dan juga lebar bangunannya dikali 3,5 dikali 3 dan luas bangunan adalah perkalian dari 13 dikali 10,5. Untuk SNI-nya tercantum sebagai berikut: SNI 1727 tahun 2020 dan juga SNI 2847 tahun 2019 mengenai kode standar Indonesia untuk beton. Selanjutnya ada SNI 1726 tahun 2019 mengenai peraturan gempa untuk bangunan gedung. Selanjutnya ada SNI 1729 tahun 2019 mengenai spesifikasi Indonesia untuk bangunan baja. Dan yang kelima ada SNI 2052 tahun 2017 itu untuk baja tulangan beton, serta pedoman perancangan untuk rumah dan beton. Selanjutnya spesifikasi material yang digunakan: FC balok 25 MPa, slab 25 MPa, kolom 25 MPa atau K300. Untuk besi beton yang digunakan adalah besi beton ulir dengan 400 MPa, kemudian besi beton polos 240 MPa sebagai tulangan sengkang dan beton ulir untuk tulangan utama. Berikut ini adalah untuk preliminary design balok, di mana untuk menurus satu sisi mutu baja 400 MPa dan juga jaraknya 4500. Tinggi minimalnya didapatkan dari jarak dibagi 18,5 dan lebar minimalnya didapatkan 0,5 dikali tinggi minimal, sehingga didapatkan untuk menurut satu sisi hanya tingginya 204 dan juga lebarnya 122. Selanjutnya ada untuk menurut dua sisi, sama seperti menurut satu sisi, di mana perbedaannya adalah pada pembagiannya, jaraknya dibagi 21, tadi menurut satu sisi dibagi 18. Selanjutnya untuk lebar minimal 0,5 dikali tinggi minimal dan didapatkan hanya 215 serta B-nya 108. Selanjutnya untuk balok induk, setelah melakukan perhitungan didapatkan untuk baloknya adalah 250 tinggi dan lebarnya 125 dengan tebal selimut 40. Kemudian untuk balok praktisnya didapatkan adalah tingginya 220 dan juga lebarnya 110. Berikut adalah preliminary design kolom, di mana massa beton jenis beton bertulangnya 2.400 kg per meter kubik. Beban hudipnya 4,79 sesuai dari SNI untuk pembangunan gym atau gimnasium. Beban atapnya 0,96, beban hujannya 0,3, beban tambahan 2,5 dan beban matinya 337,5 kg per meter kubik. Didapatkan untuk panjang bentangnya dari di atas tadi adalah 13,5, hanya 4 dan luas penampang atau betonnya adalah 15,75. Untuk beban terpusatnya atau dead life ada 4.556,25 kg, dikonversi ke kilonewton adalah 44,65. LL-nya sebesar 75,44 kN dan juga SIDL-nya 9,69, LR-nya 15,12 kN dan R-nya 4,725 kN. Ini adalah beban kombinasi dari penjumlahan beban-beban yang telah didapatkan dari beban terpusat dan beban kombinasi. Untuk 3 lantainya adalah 3 dikali beban
diubah ke Newton. Didapatkan 467,307. Dan desain ukuran kolomnya menjadi AG-nya sebesar sekian 49846,08 dan B-nya 223,26. Selanjutnya B-nya adalah dibulatkan menjadi 223. Jadi ukuran kolom yang kami pakai adalah 25 kali 25 cm. Dan untuk preliminary desain plat lantai, FC-nya sebesar 25 MPa, FY-nya 400, LN-nya 4,25, LD-nya 3,5, LX-nya 4,5, dan LY per XX. LX itu dibagi dari ini, dapatkan 0,778, dan syarat satunya harus memenuhi 125, sedangkan syarat 2-nya 107, dan syarat ketiganya 125,92. Untuk H yang dipakai sebesar 125,92. Untuk perhitungan etapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Mita. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain pada etaps. Nah, yang pertama, pada soal kami sudah ditentukan untuk bentang X yaitu sepanjang 3,5 dan bentang Y sepanjang 4,5, dan setiap story atau lantai itu berjarak 4 meter sehingga tinggi bangunannya itu 12 meter. Selanjutnya yaitu define material. Pada material properties kami menggunakan beton dengan mutu 25 MPa. Dapat dilihat bahwa beton ini memiliki specific mass density yaitu sebesar 2400 dan modulus elasticity atau E itu sebesar 23.500 yang merupakan perkalian dari 4.700 dikali dengan akar FC 25 MPa. Selanjutnya tulangan. Pada tulangan yaitu tulangan utama yaitu dengan FY 400 dengan spesifik mass density-nya yaitu 7.850, modulus elasticity-nya yaitu 200.000. Kemudian dari sini pada tulangan FY 400 memiliki FU sebesar 525 yang merupakan ketetapan dari SNI. Selanjutnya FYE. FYE ini merupakan perkalian dari 1,5 dikali dengan FY yaitu 400 sehingga hasilnya adalah 480. Selanjutnya FUE yaitu perkalian dari 1,2 dikali dengan FU yaitu 525 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 630. Selanjutnya tulangan sengkang dengan FY 240. Specific mass density-nya yaitu sebesar 7.850. Modulus elastisitasnya yaitu 200.000. Dan di sini FU dari tulangan ini yaitu sebesar 350 yang didapatkan dari tabel SNI juga sebesar 350. Kemudian FYE-nya ya, merupakan 1,2 dikali dengan FY yaitu 240 dan FUE merupakan 1,2 dikali dengan FU yaitu sebesar 350 didapatkan hasil 420. Dari material selanjutnya frame section. Nah, balok yang kami dimensi balok yang kami gunakan yaitu terdapat balok induk dan juga balok anak. Dengan balok induknya itu dengan dimensi 25 cm dikali dengan 12,5 cm. Materialnya yaitu beton dengan mutu 25 MPa.
Selanjutnya, berikut merupakan stiffness modification factor. Nah, di sini FY yang digunakan adalah FY 400, tulangannya yang yaitu 240. Nah, dengan selimut beton yaitu sebesar 40 mm. Selanjutnya, balok anak. Balok anak sesuai dengan perhitungan yang disebutkan Mita tadi, didapatkan hasilnya yaitu dengan dimensi 22 cm kali dengan 11 cm dengan material beton dengan mutu 25 MPa. Nah, dengan tulangan 400 dan juga sengkangnya 240. Oke. Berikutnya ada kolom. Kolom yang kami gunakan sesuai dengan perhitungan tadi adalah 25 kali 25 cm. Dengan material dengan mutu beton 25 MPa. Selanjutnya, berikut merupakan stiffness modification factor yang kami gunakan. Nah, pada kolom kami menggunakan tulangan 400 dan sengkang dengan FY 240. Nah, pada diameter kami gunakan itu diameternya sebesar 19 mm dengan luasnya itu yaitu sebesar 283. Oke. Selanjutnya slab section. Sesuai perhitungan yang telah disebutkan tadi, plat lantai yang kami gunakan yaitu dari material beton dengan mutu 25 MPa. Modeling type-nya yaitu Celtin dengan ketebalan yaitu 125 mm. Nah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu nah, di sini adalah pembebanan yang digunakan, yaitu beban mati, beban hidup, beban tambahan, beban atap, serta beban hujan. Pada load kombinasi, kami menggunakan LRFD 11, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut. Kemudian LRFD 21, yaitu dengan faktornya sebagai berikut. Dan ini LRFD 22. Dan ini LRFD 31. Dan ini LRFD 32. Dan ini LRFD 35. Nah, ini merupakan beban kombinasi yang kami gunakan. Selanjutnya, pada pembebanan dapat kita lihat ketahanan dari struktur ini dengan run analisis. Langsung saja kita run. Nah, dapat dilihat
Berikut merupakan animasi pembebanan mati pada bangunan. Di sini merupakan animasi running pada beban hidup. Berikutnya animasi pembebanan yaitu beban tambahan atau SIDL. Berikut animasi running pada beban atap. Dan ini pada pembebanan hujan. Nah, selanjutnya masuk kita ke bagian analisis data. Selanjutnya kita akan melihat analisis pada tabel. Nah, berikut merupakan hasil analisis pada pralantai. Dan pada balok sebagai berikut. Selanjutnya analisis pada kolom. Baik, kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.